Sahabatku semua, kita akan coba kupas tuntas tentang EDV 160 ini versi pemakai harian. Cek, assalamualaikum sahabatku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan, selalu dijauhkan dari segala bahaya. Sahabatku semua, kebetulan hari ini kita ada kontak dari Kak Uli yang mengatakan bahwa ini ada motor nih, sesuatu yang baru, coba main ke sini. Asik. Saya langsung jus pulang dari kantor, langsung melihat motor yang booming belakangan ini, yaitu Honda EDV 160. Pas kita lihat, cuy, ngiler cuy. Ini aduh, bener-bener harus membaca doa perlindungan ini. Jangan sampai tergoda, jangan sampai tergoda, jangan sampai tergoda kayak gitu, cuy. Dalam hati sih kemarin, ya Allah, lindungin hamba dari semua godaan ini. Oke, sahabatku semua, coba kita akan bahas dari mulai pertama impresi saya melihat motor ini. Jadi saya melihat motor ini memang sih, saya akui bener-bener ini gagah ini. Bener-bener gagah, keren, maco gitu, kesannya itu maco gitu ya. Jadi untuk apa ya, ngebayangin itu untuk melindas trek-trek yang berdebu, terus kerikilan, terus banyak batu, ini kayaknya asik banget ini. Ngelihat sepintas ya, impresi pertama itu ya seperti itu saya melihatnya. Terus saya lihat-lihat dari mulai bannya, dari mulai ban bawah, memang sih untuk dimensinya sama persis dengan yang PCX. Ini memakai ring 14 untuk yang depannya, dan yang belakangnya ini memakai ring 13 dengan ukuran ban yang memang kalau menurut saya agak lumayan lebih tebal malah ya. Jadi ini memang didesainnya khusus untuk trek-trek yang agak lebih apa ya dibilangnya, lebih berat gitu. Oke, terus kalau misalkan kita lihat dari sisi lampu untuk pencahayaannya, ini saya yakin sih hampir sama dengan yang Vario 160. Walaupun belum kita tes, kalau melihat dari sisi bentuknya, terus dari sisi apa ya namanya itu, kayak pembatas pinggir-pinggirnya, ini sepertinya hampir sama dengan yang Vario 160. Dan mungkin nanti untuk pencahayaan juga hasil yang dihasilkan oleh lampunya ini kayaknya sih nggak terlalu jauh gitu ya sama yang Vario 160. Dan overall saya pakai yang Vario 160 juga ya, untuk masalah terang sih ya sangat terang. Oke sahabatku semua, poin tambahan untuk motor ini, kredit plusnya ini untuk pelindung apa ya, dari ban yang untuk nyiprat ke atasnya itu cuy. Ini ternyata lebih tinggi cuy. Jadi kalau misalkan ada air atau tanah yang kecipratan itu nggak gampang kena bagian-bagian dalam motor kayak gitu. Beda dengan yang Vario itu agak lebih rendah sedikit. Terus juga sama yang PCX juga ini lebih tinggi. Jadi ini ya memang kesannya itu lebih terlindung aja gitu. Oke sahabatku semua, kalau misalkan kita lihat motor ini dari sebelah samping dan agak depannya, ini asli untuk jatuh hati kepada motor ini nggak susah nih. Ini langsung enak aja dilihatnya gitu, catchy gitu cuy. Apalagi ngelihat yang windshield depannya ini asik banget. Apalagi ini bisa dinaik turunkan. Hanya saja kemarin saya nggak nyoba untuk naik turunkannya ya. Tapi sih gampang, tinggal narik ke pinggir terus agak ditarik ke atas, udah jadi posisinya jadi agak naik. Ini adalah warna yang matte white, dan kebetulan untuk matte itu semuanya ada di ABS. Dan kalau kita lihat dari posisi rider, nah ini yang paling agak unik itu adalah posisi dashboardnya ya. Sangat berbeda dengan yang PCX, dan mungkin ini punya apa ya, kalau dibilang punya sesuatu yang punya ciri khas masing-masing gitu ya. Ini saya belum bisa menyalakan motor ini karena motor ini ternyata belum dipasang akinya gitu. Jadi
kalau ada konsumen yang mau beli baru dipasang gitu. Jadi sementara ini belum bisa dinyalakan. Hanya saja kalau misalkan dari iklan yang di Honda, ini untuk fiturnya itu lebih lengkap cuy. Salah satunya ya yang HSTC, terus juga yang ada RPM-nya untuk di panel meter ini. Oke sahabatku semua, kita lanjut dari sebelah samping. Kita akan coba lihat fokus ke bagian tangkinya ya, ke bagian tutup bensinnya. Ini memang agak lebih berdesain, agak lebih elegan aja sih cuy lihatnya. Dibanding yang PCX pun saya lebih suka yang ini sih. Untuk kapasitasnya sendiri ini sama persis dengan yang PCX ya, 8,1 liter. Kalau misalkan dengan harga yang sekarang kita isi ya 100.000 cuy. Pas untuk isi BBM kalau pengen full tank itu. Terus untuk sisi bawahnya, footstepnya ini saya yakin sih ini pasti nyaman kalau di bawah. Hanya saja nanti kita coba apakah agak nekuk atau bisa benar-benar selonjoran. Nanti kita akan coba dengan tinggi badan saya 167. Terus untuk footstepnya ini mantap sih. Elegan banget kelihatannya. Elegan banget. Hanya saja memang agak ada perbedaan kalau ini full benar-benar full aluminium, kalau yang PCX itu ada tertutup dengan yang plastiknya ya. Terus lanjut ini ke bagian CVT-nya dan area mesin. Ini saya benar-benar nggak ngelihat perbedaan apapun dari motor ini. Ini benar-benar antara yang Vario, antara yang PCX, terus EDV ini benar-benar persis sama gitu. Untuk volume langkahnya itu ya cc-nya kan sama persis juga ya 156,9. Terus untuk diameter langkahnya 60 dikali 55 mm. Untuk kompresinya pun kan sama juga 12 dibanding 1. Terus untuk torsi maksimumnya itu ya di 6500 rpm ya. Terus untuk daya maksimumnya dapatnya itu di 11,8 16 PS gitu di 8500 rpm itu. Kalau misalkan untuk kayak tipe kopling itu benar-benar persis sama. Kapasitas minyak peluma sama juga 0,75 liter. Nanti apa ya? Kalau kita pernah pakai yang PCX atau Vario, ya ini mah sama banget gitu. Benar-benar sama banget. Nah, masalahnya nanti untuk larinya gimana nih? Kalau kita aduin ini kayaknya asik juga ya antara 3 motor ini. Oke sahabatku semua, untuk bagian belakang ini kita yang pertama lihat itu adalah bagian suspensi ya. Jadi kalau suspensi itu kan yang depan itu udah pakai teleskopik. Terus bagian yang belakang memang ini salah satu kelebihan EDV itu dia sudah memakai suspensi belakang ganda dengan tabung gitu. Ada tambahan tabungnya. Yang konon katanya sih ya kayak bisa diatur sih untuk tingkat keempukannya kayak gitu. Tapi ya nanti rasanya ya nanti kita coba juga rasanya seperti apa. Apakah lebih nyaman atau ya untuk feel-nya nggak terlalu ada perbedaan gitu. Saya juga belum tahu nih. Cuman keyakinan saya ini sih yakin lebih enak. Kalau ngeliat dari penampangnya ya, yakin lebih enak daripada yang PCX ataupun daripada yang Vario untuk suspensinya. Oke, untuk penampang dari belakang sendiri, ini saya melihat yang pertama itu ya bodinya ya kelihatan bongsor gitu ya. Terus juga untuk lampu sen kiri kanannya ini persis sama dengan yang Vario. Terus untuk lampu remnya ini memang Honda mempertahankan bentuknya ya, nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan sama yang dulu. Oke sahabatku semua, kita lihat dari belakang sebelah kanan. Ini kenapa ya, saya itu senang banget aja gitu ngelihatnya yang disc brake belakangnya ini. Nggak tahu ini seneng aja sih, seneng gitu ngelihatnya yang di display belakang ini. Apalagi kalau misalkan sudah merasakan sensasinya gitu, enak banget cuy. Untuk yang PCX sendiri ini bener-bener saya puas banget untuk pengereman itu. Jadi yang belakangnya enak, terus yang depannya juga enak. Kalau misalkan untuk masalah knalpot seperti ini kan ini masalah apa ya, masalah look aja sih. Kalau untuk secara fungsi mungkin nggak ada perbedaan yang signifikan untuk masalah knalpot ini. Oke sahabatku semua, untuk bagian kolongan belakangnya ini kalau ngelihat sepintas sih nggak jauh ya, benar-benar nggak jauh beda dengan yang PCX. Ini bentuknya, kedudukannya ya sama sih. Terus untuk posisi radiator
Ini benar-benar hampir sama. Untuk posisi ganti oli ya hampir sama sih, nggak ada perbedaan yang begitu mencolok gitu dari sini ya. Oke sahabatku semua, ke bagian keylessnya ini persis juga sama dengan yang PCX 160. Jadi kalau misalkan kita nyalakan, ini langsung berubah menjadi warna biru. Untuk seat, terus untuk wheelnya ini benar-benar sama. Dan untuk untuk emergency key-nya juga nggak jauh beda sih, hampir sama juga. Oke sahabatku semua, ini kita melihat konsol box yang di depannya. Saya melihat untuk cara bukanya sih sama aja ya. Terus untuk kedalamannya ini saya sih nggak begitu yakin ya, ini masuk yang Aqua 600 cc masuk atau enggak. Nggak saya tes sih, belum saya tes. Hanya saja saya nggak yakin ini masuk. Agak lebih sempit gitu cuy kelihatannya. Agak lebih sempit, terus nggak terlalu dalam gitu. Dan ini untuk posisi chargernya ya, ini benar-benar sama dengan yang PCX, dengan yang Vario juga. Jadi gampangnya itu tinggal ada kabel USB-nya, ya udah tinggal colokin aja, nggak perlu ada tambahan adaptor dari luar lagi. Oke sahabatku semua, sekarang kita ke bagian jok yang sangat vital juga dalam kesehariannya. Saya rasakan untuk masalah jok ini memang sih untuk masalah kekerasan, keempukan gitu, bukan kekerasan ya. Karena saya kemarin yang Vario agak lumayan keras gitu. Sensasinya pas megang yang jok ini juga sebenarnya sih hampir sama aja. Hampir sama aja, hanya saja memang untuk bagian kulitnya ini keren banget cuy. Ini keren banget, benar-benar keren banget, dari jahitannya, dari bahannya, benar-benar ini bahan yang benar-benar bagus kualitasnya, luar biasa. Hanya saja untuk rasanya nanti ya kita harus coba secara langsung ya, seperti apa rasanya, keras atau enggaknya nanti kita akan coba. Sahabatku semua, mungkin seperti itu dulu sharing dari kita kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Pamit dulu, assalamualaikum.